Balik lagi di Wrestling Universe Indonesia sama saya Dito dari MF Wrestling. Hari ini kita coba bahas lagi topik-topik yang sekiranya menarik buat kita bahas bersama di channel ini. Ya mungkin saya sih nggak bisa bahas langsung Mr. McMahon seperti apa, progresnya bagaimana, dan kira-kira apa sih yang bisa menarik untuk dibahas di sana. Karena apa? Satu, udah banyak yang bahas. Yang kedua, ya saya juga belum nonton ya, jadi nggak mau FOMO juga gitu. Tiba-tiba, oh dari artikel ini seperti ini, oh dari artikel ini seperti ini ya. Minimal nonton dulu juga gitu. Jadi ketika saya udah nonton, saya udah tahu, saya bisa kasih komen soal apa yang terjadi dengan Mr. McMahon itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik, silakan minta di kolom komentar, nanti kita coba bahas bareng-bareng di video berikutnya. Atau misalkan ada ide dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komen. Jadi nanti kita bisa obrolin bareng-bareng untuk minggu depan bahas video apa. Jadi hari ini saya pengen bahas soal Edge atau bahas Adam Copeland atau siapapun namanya ya, teman-teman mau menyebutnya itu siapa. Kenapa dia bisa kembali ke WWE di tahun 2020 setelah 9 tahun dia harus pensiun. Ya kurang lebihnya sih 9 tahun, tapi 9 tahun kurang ya kalau misalkan kita hitung secara efektif. Karena dia pensiun bulan April terus kembali bulan Januari gitu. Kenapa sih dia itu bisa kembali ke WWE? Kenapa dia bisa kembali bertanding setelah ada sesuatu yang sifatnya itu life changing, dan bisa dikatakan dia itu sebenarnya zero chance untuk kembali ke WWE. Bukan slightly zero lagi, bahkan zero. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Nah, hari ini saya coba bahas sedikit mengenai kenapa sih Edge bisa return. Jadi kalau teman-teman ketahui, yang pertama, Edge ini ketika dia pensiun, itu dia nggak mutlak serta-merta langsung pensiun gitu aja. Tapi dia juga mencoba mengupayakan apa sih hal-hal yang bisa saya lakukan agar saya bisa kembali lagi. Jadi nggak semata-mata tiba-tiba kosong aja, tiba-tiba pensiun, tiba-tiba nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Tapi dia juga kayak mencoba mencari alternatif lain agar ya dia bisa kembali setelah mungkin ya ada sebuah cedera yang sifatnya itu life changing buat dia, dan menurut orang-orang dia nggak ada alasan buat kembali lagi gitu ke yang namanya dunia gulat. Tapi kalau misalkan teman-teman belum tahu gitu ya, Edge ini memang dia sekitaran 3 tahun pertama loh, dia fokus ke terapi, dia fokus ke treatment, dia fokus ke rehabilitasi agar dia bisa yang namanya kembali ke dunia gulat. Dan itu memang bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang sangat lama. Bahkan saya kaget sih waktu pertama baca itu dia bisa 3 tahun itu. Bahkan 3 tahun pertama dia untuk fokus terapi aja. Katanya sih emang nggak sampai ngambil apa-apa gitu ya, kayak nggak ngambil kerjaan yang berat gitu ya, ambil kerjaan yang seperlunya aja, sehingga ini bisa dikatakan mengejutkan juga sih buat banyak pihak gitu ya. Kemudian beberapa tahun Edge ya kayak mulai latihan lagi, dan memang ketika dia mau apa ya dikatakannya pengen kembali lagi ke dunia gulat, dia memang berkontak dengan WWE, berkontak dan bertanya gitu, apakah memang dia mungkin untuk kembali ke WWE. Kemudian ya dokternya sih masih bilang belum ya, tapi ketika dicek lagi kondisi fisiknya, dilakukan medical check up, jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah ya kamu boleh kembali. Tapi waktu itu nggak langsung kembali. Jadi Edge itu dipantau selama 1 tahun penuh oleh dokter dari WWE untuk apa? Melihat kondisinya, melihat perkembangannya seperti apa, sehingga ketika si Edge itu kembali, nanti dia sudah dalam kondisi yang fit, sudah dalam kondisi yang optimal, sehingga ya tanding boleh gitu. Jadi ya nggak usah ini lagi lah, nggak usah takut-takut lagi gitu. Ini kan makanya mengejutkan banyak pihak gitu. Bahkan siapa sih yang nggak kaget soal ini? Kita sebelumnya lihat Edge itu bahkan nggak ada tuh yang namanya pukul-pukulan, nggak ada yang namanya hantam-hantaman dan lain sebagainya. Ketika tahu-tahu lihat, dia langsung tanding dengan brutal gitu. Siapa yang kaget sih? Semua pasti kaget kan? Maksud saya gitu, semua pasti kaget sih kalau kita bahas soal ini. Terus
akhirnya setelah 1 tahun itu dipantau, Edge itu bisa balik ke WWE di Royal Rumble 2020. Tapi kalau misalkan selain itu ada kemungkinan alasan lain kenapa Edge bisa balik. Jadi ini dibahas langsung sama ahli ilmu olahraga dan juga dokter spesialis ortopedi yaitu Dr. Chris Raynor. Di videonya, di video YouTube, dia itu bahas soal kenapa sih Edge bisa kembali ke WWE. Jadi menurut dia ketika melakukan terapi, rehabilitasi dan lain sebagainya itu, menurut dia ada kemungkinan Edge itu melakukan yang namanya operasi. Operasinya untuk apa? Jadi dia untuk mengextend fusion atau apa istilahnya? Gabungan ya, pergabungan daripada tulang belakang yang terdampak dari cederanya si Edge ini. Karena kan kalau misalkan teman-teman kurang paham ya soal tulang belakang, jadi ini tulang belakang itu bukan kayak batang lurus aja gitu, enggak. Jadi dia itu ada bagian-bagiannya, ada sectionnya, ada kelompoknya sendiri gitu ya, dan dia masing-masing punya fungsi juga. Punya fungsi yang dikatakan apa ya? Ya, menopang fungsi hidup manusia lah. Nih, saya sambil coba cari ya mengenai si tulang belakang ini. Nih, saya sambil cari bagian tulang belakang manusia ya. Ini biar saya agak gampang aja menjelaskannya. Jadi tulang belakang itu kan dia punya beberapa bagian ya. Jadi ada 4 section kalau misalkan teman-teman kurang tahu. Jadi yang pertama itu adalah tulang leher atau cervical. Itu dia ada 7 ruas, masing-masing punya fungsinya sendiri. Kemudian tulang punggung itu ada 12 ruas, ada tulang pinggang 12 ruas, dan yang terakhir adalah tulang kelangkang. Itu ada tulang sacrum dan juga tulang ekor. Tulang sacrum itu ada 3 bagian, ada 3 ruas juga ya, seperti yang tadi kan sebelumnya ada beberapa ruas. Nah, si tulang sacrum itu punya 3 ruas. Oke, yang menurut si Dr. Chris Raynor ini adalah kemungkinan ada terjadinya fusion, operasi untuk menggabungkan tulang dari tulang leher nomor 4 atau cervical 4 atau C4 ke tulang punggung ruas ke-1, ruas pertama, atau disebutnya torakal 1 atau T1. Nah, jadi C4, 5, 6, 7 dan T1 itu dia dilakukan penggabungan. Kemudian posisinya dia agak dipanjangkan. Ini fungsinya untuk apa? Menurut Dr. Chris Raynor, fungsinya itu adalah untuk meningkatkan stabilitas daripada tulang belakang itu sendiri. Kemudian juga dia akan mengurangi terjadinya iritasi dan gejala-gejala daripada sakit yang mungkin akan dirasakan dari tulang-tulang di tingkatan tersebut, dari ruas tersebut ya. Tapi menurut dia ini juga akan membatasi range of motion. Range of motion itu adalah jangkauan geraknya pada level-level yang terlibat di fusi atau pergabungan tadi. Dan ini nanti juga akan berdampak sama bagaimana Edge akan tampil di panggung. Dan ternyata faktanya tidak terlalu banyak berpengaruh juga. Tapi memang ini adalah hal yang luar biasa buat saya. Dan bahkan sampai hari ini Edge masih sehat. Ya walaupun sekarang namanya jadi Adam Copeland ya di AEW, dan ternyata dia cedera. Tapi cederanya bukan cedera leher, untungnya. Dan kita sih menunggu ya kapan dia akan kembali lagi ke AEW setelah dia 3 tahun di WWE, karena ya takdir sudah berkata lain ya. Dia di WWE cuma 3 tahun dan ternyata dia ingin mencoba ke AEW. Setelah returnnya dia ke WWE itu dipancing sama AEW juga. Jadi AEW itu nawarin ke Edge itu, mau nggak? Karena kamu kan katanya udah siap buat balik lagi, mau nggak buat kembali ke dunia bulat tapi bukan sama WWE.
Dalam artian ya kamu kan kita baru merintis nih waktu itu posisi 2019 2020-an lah. Mau nggak balik ke dunia gulat, terus nanti kamu dapat posisi jadi pegulat dan juga jadi produser. Nanti dapat penghasilan segini-segini ya, kontraknya lebih dijelaskan. Ternyata itu buat pancingan doang biar WWE mau ngambil dia lagi dan ngasih tawaran yang menjanjikan. Ini balik lagi dengan persoalan kontrak tempering. Kenapa Edge lebih memilih WWE daripada AEW waktu itu sebelum dia benar-benar ke AEW. Ini sudah pernah saya bahas di video-video saya di channel MF Wrestling. Itu memang saya waktu itu sempat sampai 3 video bikin bahas kontrak tempering doang. Dan itu memang cukup seru gitu buat dibahas ya. Emang sih yang nonton nggak terlalu banyak sih kalau di sana. Tapi seenggaknya pembahasan kontrak tempering ini memang cukup mengasyikkan gitu buat saya pribadi dan banyak yang bisa kita pelajari gitu. Itu di total video sampai setengah jam sih bahas kontrak tempering doang. Oke teman-teman, jadi sampai situ dulu buat video hari ini. Bagaimana teman-teman mengenai pembahasan Edge kali ini? Apakah teman-teman ada pencerahan mengenai kenapa sih Edge bisa return ke WWE? Kenapa sih dia ujungnya bisa memilih Adam Copeland gitu ya di AEW? Apa sih yang menjadi alasan itu semua? Kenapa dia bisa kembali ke dunia gulat setelah 9 tahun memutuskan untuk pensiun? Karena keadaan yang tidak bagus buat dia. Apakah teman-teman ingin bertanya? Silakan tulis di kolom komen. Kita coba diskusi bareng-bareng ya soal ini. Dan kalau misalkan ada tambahan soal Edge itu, soal apa yang sudah tadi saya paparkan sebelumnya, silakan tulis di kolom komen juga. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe Wrestling Universe Indonesia ya. Biar nanti kalau saya bikin video lagi nggak ketinggalan gitu ya. 1 minggu sekali saya bikin video di sini. Hari Minggu saya upload. Jamnya sih nggak tahu jam berapa, tapi ya kalau udah beres berarti langsung masuk gitu, langsung diupload ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan video-video dan bahasan lain yang mungkin menarik buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian.